Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyambangi kantor Danantara Kamis 15 Januari 2026. Purbaya datang karena menerima keluhan dari Chief Investment Officer Pandu Syahrir terkait sistem Cortex. Setibanya di kantor Danantara, Purbaya bilang ingin mendatangi langsung akibat komplain mengenai Cortex yang dibilang tidak jalan. Purbaya datang bersama sejumlah tim IT dari pajak dan pegawai kantor pajak setempat. Namun CIO Pandu Syahrir tidak ada di tempat lantaran sedang dinas kerja ke luar negeri. Kemarin Danantara komplain karena Cortex-nya nggak jalan. Saya mau lihat sini betul-betul nggak jalan atau emang orang Danantaranya nggak bisa masukin. Saya bawa tim IT sama tim dari kantor pajak KPP sini yang mau ini Danantara untuk membantu masukkan data-data itu. Saya mau lihat konyol apa enggak Cortex punya saya. Jadi orang Danantara mengeluh ya Pak soal Cortex? Ngeluh habis-habisan sama saya. Saya kesini kabur dia ke luar negeri. Si Pak Pandu. Usai berkunjung dan menegaskan sistem Cortex kepada Danantara, Menkyu Purbaya bilang akan mengawal implementasi Cortex agar berjalan optimal. Purbaya pun menambahkan pendampingan dari tim IT Dirjen Pajak seharusnya bisa terselesaikan menyoal kendala administrasi dan teknis yang sempat dihadapi Danantara. Hasilnya lumayan, hampir semua problemnya sudah bisa diatasi. Hanya ada yang minor-minor, kita sedikit adjust nanti softwarenya. Mungkin seminggu 2 minggu udah selesai, tapi itu nggak penting-penting banget dalam pengertian yang minor tadi tidak akan membuat sistemnya berhenti atau wajib pajak tidak bisa menjalankan pekerjaannya. Jadi ada di situ, cuman dia pengen fasilitas yang lebih mudah aja. Jadi semua keluhan dari Danantara itu sudah terselesaikan ya? Sudah dibereskan. Muka mereka pada waktu menggunakan sepertinya sih sudah cukup baik. Kalau dia pengen ini itu biasalah, konsumen kadang-kadang ingin fasilitas yang gampang banget, itu wajar. Tapi sepertinya sistemnya sudah berjalan dengan baik. Keserutan berikutnya, polemik impor daging sapi kembali mencuat di awal tahun ini, Saudara. Pemerintah memangkas besar-besaran kuota impor daging sapi bagi importir swasta. Kuota impor daging sapi bagi swasta tahun ini hanya 16% dibandingkan tahun lalu. Para importir pun protes karena menurut mereka pemangkasan kuota sebesar ini berpotensi mengguncang kelangsungan usaha para pengusaha yang selama ini sudah menyiapkan perencanaan bisnis dengan asumsi volume serupa tahun sebelumnya. Pelaku usaha juga bilang kondisi ini juga memiliki risiko lanjutan berupa gejolak pasokan hingga pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, sejumlah asosiasi mendatangi kantor Kementerian Pertanian pada Jumat pekan lalu. Poinnya adalah meminta penjelasan soal pemangkasan kuota impor daging sapi bagi importir swasta yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan sosialisasi. Kuota impor daging sapi reguler atau importir swasta tahun 2026 hanya diberikan 30.000 ton untuk 108 perusahaan importir yang terdiri dari 74 perusahaan lama dan 34 perusahaan baru. Kuota ini, Saudara, hanya sekitar 16% dibandingkan kuota tahun lalu yang mencapai 180.000 ton. Data ini kami ambil dari APPDI atau Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pedagang Daging Indonesia. Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia atau APPHI menjelaskan bahwa tahun ini Kementan telah menetapkan total kuota impor daging sapi sebanyak 297.000 ton. 250.000 ton diantaranya untuk BUMN, yakni PT Berdikari dan Perusahaan Perdagangan Indonesia. Terdiri dari 100.000 ton daging kerbau dari India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, dan 75.000 ton daging sapi dari negara lainnya. Sementara kuota impor untuk swasta dipangkas menjadi 30.000 ton yang dibagi kepada 108 perusahaan. Sedangkan sisa 17.000 ton lagi adalah jatah untuk daging industri.
Selesai jeda, saudara, kita akan bahas lebih lengkap soal pemerintah memangkas kuota impor daging sapi bagi importir swasta dari 180.000 ton pada tahun lalu jadi hanya 30.000 ton tahun ini.